itu mukanya berantakan, badannya berantakan, hancur pokoknya sosoknya gitu. Tapi laki-laki. Laki-laki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samawe Adventure. Sebelum mulai video ini, gue mau ngucapin banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung atau support channel Samawe Adventure dengan cara subscribe. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, buruan subscribe. Klik aja link di bawah sudut kiri itu, subscribe channel Samawe Adventure. Ya, sebelum mulai juga gue mau kasih informasi di tanggal 17 April bulan ini, di bulan puasa ini, ada kegiatan santunan anak yatim dan lansia. Kegiatannya itu di daerah Cipanas, Cianjur. Jadi kebetulan di tanggal 15-nya insya Allah gue melakukan pendakian untuk pembacaan Al-Quran dalam kegiatan ekspedisi 30 gunung 30 juz, yaitu juz 7 dan juz 8, itu di Gunung Pangrango dan Gunung Gede. Turun di tanggal 17, langsung disambung sama kegiatan santunan anak yatim bro, sama lansia, sama nyambung juga ada kegiatan selama bulan puasa ini. Gue menjalankan 30 takjil 30 hari, jadi setiap hari kirim takjil, entah itu ke musola kemana segala macam. 30 paket takjil untuk 30 hari ke depan selama bulan puasa. Buat teman-teman yang mau ikutan join, bergabung untuk bisa apa ya, ngebantu kegiatan, mau donasi segala macam, sok nanti gue juga lampirin flyernya ya. Setelah promosi Samawe nih, gue sebelum mulai promosi kawan gue di sebelah ini, Bunda Daeng Shop ya. Iya. Ini usaha nyokap. Usaha nyokap dulu. Usaha nyokap. Jadi di Bunda Daeng Shop ini ada jualan makanan kayak gini-gini nih buat persiapan lebaran lah, enak ya. Cemilan gitu lah. Cemilan kecil sama pakaian, gamis segala macam. Iya. Nanti linknya juga gue taruh di deskripsi. Pokoknya linknya nanti gue taruh di deskripsi. Nah, gue mau kenalin nih sebelah gue. Dan lu kenalin diri Don. Ya, kenalin, nama gue Adon, asli Depok, cuman jarang di rumah. Oh, iya. Pokoknya gue kalau ketemu dia di gunung. Iya, jarang di rumah. Dan lu tuh ada travel nggak sih? Ada trip nggak sih? Ada bang, ada trip gue bang. Namanya apa? Namanya Ruang Bahagia Adventure. Lu bisa follow IG-nya, nanti ditaruh di deskripsi aja. Siap. Pokoknya nanti teman-teman kalau mau trip segala macam lebih. Gue pernah ikut trip dia kemarin terakhir ke Sumbing. Makanannya khas. Sumpah. Pokoknya sehat lah. Sehat. Gagal diet kalau naik gunung sama dia. Makanannya enak-enak. Dan lu mau cerita tentang apa? Gue cerita pendakian ke Gunung Slamet lewat jalur Permadi Guci. Itu kejadian tahun 2020 bulan November. Tanggalnya gue lupa persisnya, kalau nggak salah pertengahan kalau nggak salah. Oke. Ya wis, lo boleh mulai detail cerita deh, lo berapa orang jalan segala macam. Mangga. Santai aja Dan. Iya, selalu bang. Oke. Jadi ini gue akan nyeritain kejadian pas gue naik ke Slamet lewat Permadi Guci tahun 2020, tepatnya bulan November. Untuk tanggalnya sendiri itu gue lupa tanggal berapa. Di Just Information di Guci itu sebenarnya ada 3 base camp ya. Bupala, Kompak, sama Permadi. Nah, gue lewat milih Permadi karena pikir gue ini jalur masih sepi, masih enak lah. Oke, gue buka trip di situ, dapatlah peserta 40 orang bang. Itu meeting pointnya ngacak lah, ada yang dari Tangerang segala macam. Kan yang penting sejalur gitu. Udah dijemput semua. Pokoknya berangkat dari titik meeting point terakhir itu jam 9 malam. Berangkat kurang lebih 6 jam 7 jam perjalanan, nyampe jam 4 subuh. Nyampe base camp Permadi itu masih lumayan gelap. Kita siap-siap, tim-tim gue sebagian ada yang belanja logistik segala macam, nyiapin perlengkapannya. Yang lain itu gue suruh pada istirahat lah, karena persiapan trekking. Selamat kan lumayan sendiri jalurnya, gunungnya, dan posisi juga November, bulan-bulan hujan gitu, biar fisik mereka pada fit kalau kena hujan, biar nggak ngedrop lah. Oke, udah pada istirahat. Terus peserta gue bangunin jam 8 pagi untuk kita ngurus trek registrasi segala macem, kelar beres semuanya. Jam 9 start pendakian dari base camp. Gue jalan pelan-pelan, nyampe lah di pos 3, hujan lagi bang, hujan lagi situ. Nah,
Udah gue bilang yang mau duluan, yang mau camp di sini ikut sama gue kan yang camp di sini nih. Udah sore kan, udah 3:30 lah, mau nyampe pos 4 juga nggak mau maksain. Gue bilang logistik kan sebagian udah di gua, yang depan udah aman lah logistik, tenda juga di gua. Gue bangun tenda situ, gue bangun 3 tenda, kapasitas 2 itu niatnya buat dia sendiri karena dia private, yang 2-nya lagi buat yang teman-teman gue ini, yang satunya lagi buat gue dapur tuh. Jadi kan 3 tenda, yang satu buat dia, yang satu buat teman-teman gue, yang satu buat dapur. Udah dia gue suruh beres bangun tenda, dia gue suruh tidur, gue bikinin makanan. Terus dia udah kelar makan, gue masuk ke tenda gue kan tuh. Akhirnya dia kayak teriak-teriak, bang. Gue pikir ngapa nih orang ya. Gue tanya dulu, kakak kan private, harusnya tidur sendiri, udah saya siapin. Karena pikir gue yang etis juga, cowok cewek tidur satu tenda. Pikirnya ya nanti takutnya orang-orang mikir aneh-aneh, dan bukan mahramnya juga kan. Tidur bareng, gak apa-apa kak, temenin aja, saya takut, kata dia. Gak apa-apa, aman. Terus gak apa-apa, udah sini aja. Yaudah, akhirnya yaudahlah, oke gue tidur situ. Mau minum apa, gue tanya. Coklat aja bang, gue bikinin tuh coklat anget. Beres minum, dia istirahat. Gak lama gue masuk tenda, ada tapak muterin tenda gue. Itu gue hitungin kurang lebih itu 7 kali dia muterin. Nah si cewek itu matanya melotot natap gue. Kenapa kak? Natap gue, terus dia nggak jawab. Gue tanya kenapa, gue bilang istighfar, jangan diturutin, lawan aja yang kayak gitu. Gue bilang kalau lu turutin malah nanti lu nya ke bawah, gue bilang gitu. Dia nanya ke gue, lu kita lagi di mana? Oh nanya lagi ya? Nanya lagi, kita di pos 3, gue bilang kita dalam tenda. Dia sambil ngegerung gitu, mata melotot. Terus lama ada kayak suara kuntilanak tawa. Gue merinding di situ, kata sendiri, udah tenang aja, dibacain baca-bacaan dah pokoknya. Dia kan ngerti, kok gue kan ya gue tos-tosan gitu apa adanya. Iya, nggak ngedalamin ilmu spiritual lah. Bikinin air panas itu diminum, udah mendingan tuh, udah redaan, dia tidur lah tuh. Terus pas gue lagi iseng, gue main HP, pasti kan iseng tuh malam, gue natap ke atas, mata gede kayak apa ya, putih hitam gitu, kayak mata gede dalam tenda di atas, kayak cuman di cahayanya doang gitu. Gue langsung istighfar kan, gue nggak mau cerita situ, takutnya ya yang lain yang ini kebawa panik, yang cewek ini. Terus langsung gue tidur istirahat, udah aman tuh malam itu, udah kelar. Pas pagi mau summit, gue kasih cemilan dulu sebelum summit, cemilan ringan sambil gue packing dah. Gue pikir gue ntar makan beratnya kita di jalur aja. Itu masukin air, itu gue start kurang lebih jam 5. Udah gue jalan summit di pertengahan tuh, bocah airnya pada bawahnya kurang, anak-anak gue yang ikut summit sama gue. Udah air gue bagi-bagiin, habis lah tuh air. Terus pas nyampe belum tali tambang, kurang lebih udah 50 meter lagi tali, tuh cewek udah ngedrop. Aku tanya lagi ke dia, mau tetap naik atau gimana? Kalau misalnya mau tetap naik, saya turun dulu ke bawah ke pos 5 atau nyari air di cekungan. Kita ngambil air dulu, baru kita naik lagi ke atas. Nggak bang, saya udah nggak kuat. Ya udah, akhirnya gue turun, gue ajak dia ke luar jalur tuh. Kan kalau ini ke kanan arah pos 5, ini gue terabasin ke kiri nyari air di cekungan. Gue cari cekungan kosong, gue cari cekungan lagi kosong. Dapet lah tuh, udah rada nyimpang jauh. Gue bilang udah lumayan jauh lah nyimpangnya, dapet air di situ. Gue ngambil air, beres ngambil air, gue anak-anak udah pada minum semua, gue suruh minum dulu tuh, biar nanti air yang di botol udah tinggal full gitu, buat nanti di perjalanan turun. Nah salut lagi sama anak-anak yang ikutin gue, pada nemenin turun semua, nggak mau pada nurutin ego. Situ kan gue juga summit pakai sendal juga karena sepatu gue basah. Pas beres ngambil air, gue kebelet buang air kecil. Nggak jauh, gue nggak buang air kecil di sumber air sih, karena gue pikir hewan atau segala macam bakal minum di situ, nggak etis juga kalau misalnya nanti ada pendaki yang ngambil air di situ.
Udah gue rada sono lagi, gue nyari tempat yang enak lah buat buang air kecil. Udah habis buang air kecil, gue jalan gak lama nyampe lah di pos 51 yang bacaan apa ya? Ya, bayangan 5. Bayangan 5 situ. Batas vegetasi. Batas vegetasi. Gue ketemu sama, ternyata situ masih ada rombongan gue yang ngecamp di situ. Rombongan anak Tangerang apa dia ngikut trip gue, cuman transportnya doang. Mereka ngecamp situ, gue bilang, "Bang, gue pinjam sendal dong." Udah pakai aja, gue turun. Gue ngerokok lah sampai kalian istirahat. Dibuatin tuh kopi sama dia, biasalah pendaki gimana sih gitu. Ngopi, ngerokok, gue sambil nyantai musikan. Terus itu cewek gue tawarin, "Kak, minum apa?" "Di Bengong, Bang." Terus pikir gue, ya nggak beres lagi nih. "Kak, minum apa?" Pertanyaan lagi yang sama. "Lagi di mana, Bang?" Gue bilang aja, "Lagi di pos 5, Kak." "Abang tadi ngapain kencing di situ?" Gue bilang, "Emang kenapa? Saya kebelet daripada ditahan kan," kata gue. "Sakit." "Itu tempat saya, Bang," kata dia. Nadanya udah mulai tinggi. Udah mulai tinggi. "Oh ya udah, kalau tempatnya kamu saya minta maaf," saya bilang. "Tapi tolong jangan ganggu teman saya," saya bilang gitu. "Kalau kesalahan saya itu saya minta maaf banget," gue bilang gitu sama yang entah itu jin atau apalah, gue nggak paham, gue nggak ngerti. Dia masih ngotot aja. Pikir gue nggak beres nih. Udah, gue mau jalan tuh, jalannya semboyongan. Itu gue udah ngantuk juga posisi, udah kurang tidur gue soalnya kan malam. Gue nyantai lagi situ. Dia ngeliat ke arah kanan, kalau dari bawah sih ke arah kanan, ke arah sana. Dia terus ke arah sana sambil bengong, sambil mainin batu gitu. Terus pikir gue masih nggak beres nih, gue bilang udahlah jalan aja. Terus temu tuh senior gue, ternyata nyusulin. Aman dong, gue bilang aman Bang, ini dong nggak beres. Udah tanganin dulu sama senior gue, udah kelar jalan nyampe pos 4 itu dia, gue kan karena rombongan gue mencar ngecampnya Bang. Ada ini pos 4, pos 3, 51 masukin tenda dulu dia, bukan tenda rombongan dah. Gue kasih sambil gue masih bawa stok makanan kan, gue kasih makan lagi dia. Situ udah beres, udah Kak kita turun. Dia udah mulai aneh lagi di situ. Udah mulai nengok kanan kiri kayak orang ketakutan gimana sih, entah yang dia rasain apa, gue nggak paham. Entah mungkin dia punya indigo apa gimana, gue nggak tahu latar belakangnya soalnya. Terus dia bengong, dia melotot ke gue, dia ngegertak gue, "Lu ngapain ngincing tadi di tempat gue?" gitu. Ngebentak lagi, tapi nadanya nada kasar gitu. Tadinya kamu jadi lu. Suaranya beda, kayak ngebas suara cowok gimana sih gitu, tapi cewek, tapi suaranya ngebas ke cowok-cowokan. Gue bilang, "Kan tadi saya udah minta maaf tuh, karena kan kalau ditahan juga nggak bagus, terus kalau dimasukin ke botol lebih nggak etika gitu. Ya kalau saya salah, emang saya salah, saya akuin, karena kan mungkin ini tempatnya kamu, saya nggak tahu kamu lagi di situ, entah kamu lagi ngapain." Terus dia ketawa kayak gini dah, natap gue sini sambil ketawa kayak orang kesel gimana sih gitu. Udah yuk jalan aja. Jalan dari pos 4 itu udah jalan pelan. Terus lama pos 4 mau ke pos 3 itu kayak ada jurang sebelah kanan. Itu dia kayak mau lari sendiri ke situ. Langsung gue lari, gue tegrep, gue giniin. "Lu kalau mau ganggu," kata gue, "jangan jangan nyelakain temen gue." Gue bilang, "Ini tamu gue. Kalau mau ganggu gue," gue bilang, "gue yang salah," gue bilang. "Tapi kenapa ini dia yang lu tempelin?" Kira gue tegrep sambil gue jalan tuh, gue tuntun pelan-pelan. Itu gue ditemenin sama si Lepong sama Bedul tuh. Sampai pos 3 gue masukin tenda, dia langsung ganti baju segala macem, mungkin dingin juga kan. Habis ganti baju, diblanketin tuh. Pikir gue nih orang halu karena hipo itu, masih pikiran gue masih
kan Positif lah masih ya. positif gitu. Udah habis dikeredongin dia udah mendingan tuh, jadi nggak tahu lah di apaan tuh, diobatin sama senior gua. Terus gua kasih makan lah dia, habis makan, kelar makan dia tiba-tiba loncat tapi kayak loncat gini langsung masuk tenda gitu. Dari luar masuk ke tenda. Iya, tapi masuknya loncat bang. Oh kata gua nggak beres nih. Jadi gua bilang ini gendong aja dah, bilang gua gendong aja nih, orang kalau kita buat turun dia suruh jalan bakal kacau, bakal nyelakain dirinya dia sendiri. Yaudah gue turun ke bawah, gue turun berdua tuh sama si Robi. Gue turun jam berapa, jam 5, jam setengah 6 lah. Gue turun nyampe pos 1 itu kurang lebih 15 menit lah, 15 menit lari gue cepet-cepetnya pokoknya. Nah salahnya gue turun nggak bawa keril, jadi yang belakang ini kesian ketumpuan. Pos 1 gue nyantai dulu situ sambil bakar rokok, jalan sungai kedua maghrib. Pas maghrib gue nyantai lagi lah, nunggu aja maghrib. Nggak lama pas lagi maghrib, kelar maghrib gue jalan, depan gue kayak ada bayangan gede, itu kurang lebih 50 meter lah, 50 meter. Itu kan ada jalan landai, dia kayak ngadang gue buat Nggak boleh jalan. nggak boleh keluar dari sini gitu. Udah gue tanya sama si Robi, lu ngeliat nggak? Enggak. Oh halu nih, gue bilang. Gue masih mikirin pikiran positif lah, oh gue mungkin halu. Jadi gue jalan, ngalami itu sosok hilang der, tapi sosok itu hilang, suara kuntilanak, suara ayam itu barengan semua. Dinding gue udah gelap, nggak bawa headlamp. Nah headlamp gue kasih yang belakang, karena gue mikir yang belakang pasti kena malam nih. Gue jalan pakai flash, gue sambil iseng kan, ini kanan kiri. Gue liat ke kanan ke arah sungai, kayak putih lagi jalan, kayak orang itu putih itu bukan orang sih, itu jin, entah setan. Ngikutin jalan gue terus, gue senterin, gue senterin lagi, der hilang, udahlah jalan sampai base camp. Gue laporan, selang setengah jam pihak base camp udah nyiapin segala macam perbekalan buat naik dah tuh. Itu gue istirahat dulu segala macem, pihak base camp naik. Terus jadi nih kejadian yang di belakang nih dari temen gue yang dialamin di belakang. Kebetulan orangnya nggak mau gue undang kesini, mungkin dia malu apa gimana, entah sibuk kerja sih. Jadi sih gue WA barusan masih nganterin paket ya. Kata dia lu aja dong yang cerita. Oh yaudah oke. Yang cewek tadi akhirnya dibopong dulu tuh sama temen gue si Isal, pelan-pelan. Belakangnya lagi ada satu lagi Bang Panjul jalan, terus sambil mukul-mukulin si Isal gitu. Terus jadi pada saat digendong itu yang Isal rasain katanya sih berat banget, dan lebih 4 keril 3 keril yang biasa gue bawa, kata dia. Gue tahu sendiri lah Isal maksudnya kuat dia. Bang Panjul kebetulan ngerti bisa gitu-gituan, ditarik sama Bang Panjul. Itu yang kalau yang dari kata Bang Panjul cerita ke gua, yang dia lihat itu yang pertama sosok genderuwo bang, genderuwo. Jadi mungkin Isal terasa berat karena genderuwo itu kali, ditarik berat keluar. Nggak lama selang beberapa meter lah masuk lagi nenek-nenek, masuk lagi. Nah, pas masuk nenek-nenek itu yang cewek ini ketawa terus. Tarik lagi, tarik lagi, Panjul masuk lagi. Anak kecil, tarik lagi, Panjul masuk lagi. Kuntil anak itu Bang Panjul sampai cerita sendiri ke gua, dia energinya udah capek gitu kan, mungkin lagi kuntilanak. Udah beres ditarik, udah nggak ada yang nempelin kan. Jalan temu pihak base camp di pos 2 mau ke pos 3, habis itu baru dibopong anak base camp. Itu kondisi udah mungkin nggak sadar itu cewek, udah kecapean juga energinya dia, mungkin dibopong nyampe bawah. Udah si cewek ini dibikinin
minuman, makan segala macem, tidur lagi, istirahat. Masih nyisa lah di belakang anak-anak gua 5 orang, dia masih beresin tenda segala macem, dia tuh di packing tenda, logistik segala macem. Masih nyisa tuh carrier 5. Akhirnya karena gue tadi yang gue bilang gue turun nggak bawa carrier, salah juga sih sebenarnya, didobelin sama anak-anak gue. Beres packing dari pos 3, nggak lama kan langsung kan pos 3 kan kebuka, nggak lama kan masuk hutan langsung. Nah di situ kalau kata anak-anak yang situ tuh hawanya udah beda, udah langsung dingin, merinding gitu. Terus pas sambil sepanjang jalan itu, pas masuk hutan sepanjang jalan ada suara ngetawain, terusan. Kira di stylein lah sholawat sama temen gue itu. Pas nyampe pos 2 ada satu orang, namanya nggak perlu gue sebutin karena gue belum izin juga ke dia. Itu mukanya pucet, benar-benar pucet. Ditanya sama senior gue, lu kenapa? Diam. Woi lawan gitu dia. Kata senior gue, kata yang tadi mukanya pucet itu, ngapa buang, suaranya beda we. Terus lawan, kalau itu jangan diturutin, setan itu dilawan, kita derajatnya lebih tinggi daripada setan, kata dia. Iya bang, suaranya beda lagi men. Jadi setiap ditanya jawab suaranya beda tuh. Yaudah itu kita jalan. Terus yang tadi orangnya pucat itu jatuh ke jurang, nggak dalam sih, kurang lebih ya berapa meter lah gitu. Kira ditolongin, udah beres, naik ke atas lagi, tenangin dulu dah, nyantai dulu, nggak mungkin langsung jalan kan. Nyantai, terus udah enakan suasana, jalan lagi. Baru beberapa langkah tawain lagi sama kuntilanak. Terus yang si muka pucat ini, yang cowok ini, dia gitu, udah mulai kayak kerasukan gitu dah. Terus ya udahlah jalan aja, kata senior gue, udah jalan aja sambil dibilangin lawan. Kata dia dengan beberapa kali jawab suaranya beda. Iya bang, gitu. Iya bang, pokoknya suaranya beda-beda terus dah. Nyampe lah di pos 1, sampai pos 1 itu yang cowok itu, dia tiba-tiba lagi anak-anak lagi pada ngerokok, dia jalan sendiri naik ke arah jalur, naik lagi kan. Senior gue lagi pada ngobrol nggak ngeh. Terus ada yang ngeh si Lepong, bang itu si itu jalan ke atas. Langsung pada lari kan anak-anak, langsung ditahan, tegrep anak-anak, dibentak tuh, lu kalau mau main-main jangan di sini, ini gue tahu wilayah lu, dan lu kalau mau main-main jangan sama gue, kata senior gue. Makin ngejadi dia, udah ngomong nggak jelas, terus kayak joget nyinden tuh, joget nyinden nggak jelas. Terus sambil ketawa, kadang nangis, kadang ngegerung, pokoknya tuh berantakan dah. Tapi masih stay di pos 1 tuh? Masih stay di pos 1, masih dengan suasana yang kacau. Udah akhirnya dikeluarin sama senior gue, jalan lagi nyampe kali ke berapa tuh, itu kan kayak ada jurang sebelah kanan kalau nggak salah, jurang kanan kali ketiga. Itu tiba-tiba dia loncat ke situ ke jurang. Bagusnya belakangnya keril dan posisi jatuhnya belakang. Gua nggak habis pikir kalau jatuhnya ke depan itu udah hancur kali. Terus anak-anak pada panik dong, udah langsung pada turun, nolongin, ambil tali, nolongin ke atas, udah bawa ke atas. Dia masuk jurang tadi, si Anul namanya, udah dinaikin ke atas. Dia tawa nggak jelas. Saya pengen 1 orang, kata dia. Kata senior gua, jangan macem-macem, kata dia. Udah lu keluar nih, gue udah baik-baik datang ke sini, jangan ganggu gua. Iya tapi kata dia, gue pengen 1 orang di sini, gue udah nyaman sama orang ini, kata dia. Ditarik keluar, jalan lagi. Lama nyampe bumi perkemahan, kambuh lagi, dia jalan sendirian,
Kalau ini kan buper, ada yang atas ada yang bawah, dia mau ke arah jurang lagi, langsung ditarik sama Panjul tuh. Gue nyusul, pokoknya gue Panjul Musa Ipan, karena Ipan kan udah jalan duluan tuh, Ipan Panjul tuh udah jalan duluan yang tadi nemenin cewek tadi. Tarik, pokoknya sama anak-anak digentak sama Ipan, lu jangan macem-macem kata dia, udah lu keluar mendingan. Terus nggak lama dia inilah yang tempelan duduk tuh diem sambil melotot. Ntar dia ngomong sendiri, suaranya beda, aneh dah ngomongnya, nggak jelas, ngelantur, tapi suaranya beda-beda. Nggak yang kayak gua cuman tuh kenal dia udah beres, dia udah kelar, disembuhin tuh sama Bang Panjul sama senior gua. Turunnya base camp masih bengong diem gitu, lu kenapa ya? Nggak apa-apa bang, suaranya beda gue pikir masih ngikutin nih. Terus dibuatin air sama senior gua, nih lu minum. Dia sadar, cuman kayak ada yang ngendalin gimana sih gitu dah, kayak bukan dia dalamnya. Kayak bukan dia dalamnya. Nah, yang si cewek ini kelar itu, dia ternyata deket sama yang Bang Panjul itu, yang nolongin tadi. Deket, terus naik lagi ke lau sama gua. Naik ke lau, terus nggak lama beres dari lau, alhamdulillah sekarang dia jodoh, yang cewek itu sama Bang Panjul. Itu udah nikah sekarang, dia lagi stay di Bogor ya. Iya langgeng terus dah buat mbaknya sama Bang Panjul. Mbaknya nggak usah gue sebutin namanya. Siap ya, selamat buat Bang Panjul dan mbaknya gitu. Jadi terus sampai situ bro. Nah, ada beberapa yang mau gue tanyain. Pada saat Bang Panjul itu narikin yang dari si mbaknya itu kan, jelas yang lo bilang tadi kan ada sosok nenek-nenek, ada sosok kuntilanak, ada sosok anak kecil, ada sosok genderuwo gitu kan. Nah, saat Bang Panjul narikin dari si cowok itu yang lo sebut tadi, si Anu, itu apa maksudnya, sosoknya apa sih yang ditarik dari si cowok tadi, dari si Anu tadi? Jadi si Anu itu kalau kata Bang Panjul sendiri cerita ke gua itu mukanya berantakan, badannya berantakan, hancur pokoknya sosoknya gitu. Tapi laki-laki? Laki-laki. Dia kayak mencoba buat nahan satu orang untuk stay di situ, yang kayak dia bilang kejadian gue tadi, yang dialangin genderuwo gitu. Entah genderuwo apa, pokoknya bayangin sosok hitam gede lah gitu. Cuman sosoknya itu aja yang masuk si cowok itu yang mukanya rusak itu? Iya, itu aja. Dia alasannya minta satu orang untuk stay di situ antara si Mbak itu sama si Anu itu karena sudah cocok. Iya, karena sudah cocok mungkin kan, dan juga si Mbak itu kan emang dia orang indigo, mungkin karena Mbaknya nggak diaktifin lah mode indigonya gitu. Mungkin ya sosok itunya nyaman, sosok mengunjung ke situ, entah gue nggak paham gitu. Oke. Jadi ini sebenarnya resiko naik gunung sama ya temen lah ya, teman-teman yang punya basic indigo atau kemampuan yang bisa berkomunikasi dengan hal kayak gitu, ya memang harus lebih hati-hati sih. Hati-hatinya kalau yang kayak gitu rata-rata lebih gampang dideketin gitu kan, karena merasa ya si penghuni setempat juga ngerasa oh ini ada sesuatu yang cocok segala macam. Dia mungkin ngerasa oh gue bisa komunikasi sama dia, itu sih resikonya kayak gitu. Cuman lu 40 orang itu halangannya cuman itu aja, artinya itu yang sisanya 48 orang lainnya aman-aman aja. 38 orang lainnya aman-aman aja. Alhamdulillah. Maksudnya gue mikir gue situ untung masih selamat gitu. Entah kan dari kejadian tadi masuk ke orang gimana, gue pikir gue bagusnya nggak ada luka parah, kayak paling cedera badan sakit dikit gitu. Mikir gue kalau misalnya sampai nyawa sih gue nggak tahu itu. Tutup kali trip lo juga ya. Iya, jelek kali mungkin. Kalau sampai nyawa mah tutup juga kali trip lo ya. Oke teman-teman, obrolan cerita gue sama Adon akan banyak potongan-potongan yang mungkin gambarnya akan jadi nggak sinkron segala macam. Gue mohon maaf sebelumnya, tapi memang kondisi gue tag sekarang pinggir jalan ya. Iya, mau sahur juga pinggir jalan, dan banyak banget kendaraan yang lewat, dan mungkin yang banyak nggak kepotong sama gue. Pada saat Adon cerita ada suara motor, gue mohon maaf. Ya wis, sebelumnya terima kasih yang sudah nonton channel Sama Adventure, cerita-cerita dari gue dan narasumber gue. Terima kasih banyak. Dan yang mau support kegiatan ekspedisi 30 gunung, 30 jus Sama Adventure,
monggo sok. Terus caranya gampang banget. Tonton video sama tonton terus video-video dari Sama Adventure sampai selesai. Share videonya jika kalian berkenan. Oke, salam santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue mau nambahin mungkin kok apa ya? Apa? Mau nggak sok? Nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa, ntar gua. Gue kira. Oke, mungkin dari gue itu cerita buat pembelajaran aja ke depannya. Yang tadi disampaikan sama Bang Awe. Kalau misalnya punya kelebihan, jangan terlalu dipekain, kasihan nanti ke teman-teman yang lainnya. Dan gue juga ngucapin terima kasih pada pihak Basecamp, pada Bang Nisal, pada teman-teman yang udah ada di situ turut membantu. Oke, sukses selalu buat lulus semua pokoknya ya. Siap. Oke. Itu pesan terakhir dari, bukan pesan terakhir ya, pesan dari Adon. Anjir, bunyi lagi. Itulah pesan dari Adon, artinya terima kasih banyak buat teman-teman di Basecamp Permadi. Kebetulan gue juga akrab sama teman-teman di Basecamp Permadi, buat Kang Sofyan CS, Mas Ali CS gitu kan. Demit. Oh, Demit. Kayak serem banget itu. Ini serem banget, tapi orangnya baik hati. Iya. Ya, terima kasih banyak teman-teman sudah nonton video dari Sama Adventure. Salam santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.